Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips, yaitu tentang cara mengendalikan penggerek buah pada tanaman kopi ya teman. Jadi kalau kita lihat di daerah saya ini masih terjadi banyak hujan ya teman. Untuk itu, untuk tanaman penggerek ini sangat banyak sekali. Untuk itu bagaimana sih cara mengendalikannya, akan kita kupas tuntas pada video kali ini ya teman. Nah, kalau kita lihat ini buah kopi masih hijau sebagian ya teman. Padahal kalau kita amati ini cuaca, ini biasanya ini kalau musim-musim kayak gini ini sudah jarang hujan teman, tetapi faktanya itu masih banyak hujan, terlebih sering hujan di malam hari. Untuk itu, untuk hama itu, serangan hama itu sangat banyak sekali. Untuk itu harus kita kendalikan agar panen nanti tidak mengalami penurunan ya teman. Untuk itu harus kita lakukan segera. Untuk cara pengendaliannya hama tersebut teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe, sehingga mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe, like, komen juga. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, kalau kita lihat ini adalah buah kopi yang terkena hama penggerek teman. Jadi dia bentuknya kayak gini. Kalaupun merah, yang temennya belum merah, ini kalau kita amati ini ada lubang teman. Jadi dia terkena hanya hama penggerek. Nah, nantinya setelah kayak gini dia akan rontok teman, karena ada hama di dalamnya. Nah, kalau kita biarkan saja, tentunya nanti akan menular dan mengakibatkan penurunan panen kita teman. Langsung saja. Jadi hama penggerek buah kopi ini akan menyebabkan menurunnya produksi dan mutu kopi tentunya teman. Untuk kualitas dan kuantitas tentunya akan menurun. Jadi dia akan menyerang biji kopi yang masih lunak. Jadi hama penggerek ini biasanya dia menyerang buah kopi ketika dari awal teman, ketika buah muda ya teman. Jadi kalau misalkan kita tidak amati, kita tidak lakukan perawatan secara insentif, ya tentunya untuk hama penggerek tersebut akan menyerang buah ketika masih lunak dan dia berkembang, bahkan bisa menular ke buah-buah yang lainnya teman. Jadi dia untuk buahnya dia juga tidak berkembang teman. Jadi dia malah berwarna nanti kekuningan dan memerah kayak gini, nantinya akan rontok pada akhirnya teman, akan gugur teman. Jadi itulah sedikit tentang hama penggerek buah ya teman. Nah, selanjutnya juga ada penggerek cabang. Jadi penggerek cabang itu biasanya ini teman-teman memakan percabangan ataupun perantingan daripada kopi. Ditandai dia akan mengelupas ataupun mengering untuk perantingan ataupun percabangannya, sehingga nanti untuk misalkan sudah berbuah juga akan rontok. Sedangkan misalkan ini dia juga untuk daunnya juga rontok, pokoknya dia akan mengering ya teman. Jadi bisa dikatakan dari percabangannya ataupun perantingannya dia akan mati ya teman. Itu untuk penggerek cabang ataupun ranting. Ada juga ini untuk kutu hijau ataupun kutu putih, juga kutu kebul ya teman. Bisa kalau kita amati. Jadi kalau kita amati ini di balik ini teman-teman biasanya. Nah, ini kebetulan nggak ada, tapi sekedar informasi aja. Jadi untuk kutu putih, kutu hijau ataupun kutu kebul itu biasanya dia bersarang di sini di balik daun. Jadi dia akan menyerang daun dan akan menyebabkan kerusakan pada daun, sehingga untuk perkembangan pohon itu sendiri ataupun buah nantinya akan
terhambat ya teman. Jadi kita sambil jalan ya teman, jadi kita sambil melihat nanti sambil ini contoh yang terkena hama penggerek ranting teman, dia kering teman, dia untuk rantingnya kering. Nah, saya lanjutkan yang selanjutnya itu untuk hama pada tanaman kopi, yaitu ada nematoda teman. Jadi kalau nematoda ini biasanya dia sejenis hama penyerang akar tanaman kopi atau pohon kopi ini. Jadi dia akan menyerang pohon kopi terlebih yang masih muda ya teman. Jadi misalkan kita baru saja menanam ataupun usia tanam 1 sampai 2 tahun, dia banyak sekali mungkin ada nematoda di sana. Dia menyerang akar serabut sehingga untuk perakaran dia tidak berkembang dan nantinya akan menyebabkan ini kematian juga pada ini pohon kopi tersebut. Jadi untuk hama pada tanaman kopi itu kurang lebihnya ada 4 ya teman, yang sering kita jumpai. Itu ada penggerek buah, penggerek cabang, kutu hijau ataupun putih ataupun kebul, dan juga nematoda tersebut teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasinya akan kita jelaskan juga teman, jadi sedikit akan kita jelaskan untuk mengatasinya. Jadi untuk mengatasinya itu untuk perkebunan teman-teman, itu teman-teman harus melakukan pengolahan tanah ya teman. Jadi pengolahan tanah itu dilakukan 2 sampai 4 kali dalam setahun ya teman. Misalkan dengan pencangkulan, dengan ini pembuatan rora ataupun koen ataupun got buntu, dengan memperbaiki drainase dan lain sebagainya. Itu penting sekali dilakukan dalam rangka upaya untuk pengolahan tanah dan nantinya akan mencegah terjadinya hama-hama pada tanaman kopi ya teman. Yang kedua, pemberian pupuk organik yang mengandung cacing tanah. Jadi selain teman-teman memberikan pupuk kimia, pupuk kimia ini diberikan 2 kali dalam setahun di awal nanti akhir musim penghujan, saya anjurkan untuk teman-teman bisa memberikan pupuk organik ya teman. Jadi bisa pupuk kandang, bisa kompos, ataupun kotoran-kotoran dari ini percabangan atau perantingan daun atau batang pisang dan lain sebagainya, nanti bisa digunakan untuk pemupukan secara organik. Itu diberikan 1 kali dalam setahun minimal teman-teman. Jadi dia nanti akan mengemburkan tanah ataupun menjaga keasaman tanah atau pH tanah. Teman-teman bisa memberikannya dengan ditaruh di kowen ataupun rurak yang teman-teman buat di sekitar ini batang kopi, kurang lebih jaraknya 70 sampai 80 cm teman. Jadi itu untuk tempat ataupun pemberian rorak atau apa, maksud saya pemberian kompos, ditaruh di rorak ataupun kowen teman. Selain itu teman-teman bisa menggunakan pestisida teman. Jadi teman-teman bisa memberikan cairan pembasmi hama yang bisa dibeli di toko pertanian ataupun bisa meracik sendiri, itu terserah. Itu juga penting sekali ya teman. Jadi untuk menambah ini, selain kita melakukan perawatan tanah, pengolahan tanah, kita melakukan penyemprotan dalam rangka untuk membasmi hama pada tanaman kopi ya teman. Karena selain kita ini dengan pengolahan tanah tentunya akan lebih efektif lagi kalau bila dilakukan yaitu penyemprotan dengan dia akan lebih mengena ya teman. Misalkan penyemprotan pada buah, daun dan lain sebagainya, sehingga akan lebih cepat untuk teratasi ya teman. Itu penting sekali juga. Selanjutnya itu jangan lupa untuk pembersihan rumput ataupun gulma. Jadi kalau sudah dibersihkan kayak gini kan, selain estetik tentunya untuk hama pada tanaman kopi akan sedikit berkurang ya teman. Karena ketika kebun kita bersih tentunya untuk perkembangbiakan untuk
hama ataupun penyakit pada tanaman kopi akan sedikit terkendalikan ya teman. Ini memang banyak sekali teman untuk musim kayak gini, terlebih buah tua ini hama penggerek sangat banyak, terlebih keadaan cuaca yang tidak menentu ini teman. Jadi itu harus diperhatikan teman agar kualitas ataupun kuantitas kopi teman-teman itu tidak menurun. Nah, kurang lebihnya kayak gitu teman, tentang macam-macam hama dan penyakit pada tanaman kopi dan cara mengendalikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.